Shalom, Jemaat GPI Samirono. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di GPI Samirono. Pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dengan rohnya dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul, beribadah kepada Engkau, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa seluruh kerinduan hati kami untuk datang kepada Engkau. Layakkan setiap hati kami, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima sukacita-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Mari silakan tepuk pundak kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman yang termanis untuk kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau bersukacita seperti Daud menari untuk Tuhan. Dan pagi hari ini dengan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menari untuk Tuhan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Bersama-sama bersukacita. Bersama-sama berdiri. Mari bersukacita. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bersama-sama menari untuk Tuhan pagi ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari buat Tuhan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bersama-sama bersukacita sebab Roh Kudus turun atas hidup kita. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud bila menari. Roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di Bersama-sama menari buat Tuhan Bapak Ibu. menari seperti Haleluya. Menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari terus bersukacita sebab kekuatan kita hanya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Sebab dialah Yesus kekuatan kita. Mari terus tinggal dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara.
Sebab Roh Allah yang hidup akan menjamah hidup kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar Roh Allah yang hidup memenuhi hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Bersama-sama kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan membawa hati kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tercurah atas hidup kami. Yesus Kristus Tuhan ada dalam hati kami. Gerejakan hidup kami, terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kepada Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus tercurah atas hati kami pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama kami akan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab anggur baru Roh Kudus tercurah atas hidup dan hati kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ulasannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dibatakan, belenggu dosa dibatakan. Mari bersorak, mari katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, haleluya, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita, memulihkan bangsa Indonesia. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari kemenangan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dibatakan, belenggu dosa dibatakan. Mari bersorak, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. penuhi Mari bersama-sama penuhi. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasa, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya, kuasamu nyata atas setiap kami Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari terus percaya kepada Tuhan, sebab hanya Yesus saja yang kita andalkan. Sementara kantong persembahan
diedarkan. Mari kita memujikan pujian. Dia Yesus saja yang layak kita andalkan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terus percaya, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terus persiapkan hidup kita. Kita akan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Terus mengandalkan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau kita hari ini kita boleh bersama-sama boleh bertemu kembali dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara kami seiman, dan kami boleh menyembah Engkau dalam hadirat-Mu hari ini. Bapak, kami merindukan hari ini Tuhan
berbicara bagi setiap kami. Nyatakan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus lewat pertolongan-Mu berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami untuk kami terus mengenal Tuhan. Kami mengenal firman-Mu dalam hidup kami, bawa hidup kami kepada pengenalan yang lebih dan lebih lagi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara pada saat ini kepada kami. Pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, 1 minggu 10 hari yang lalu, tepatnya kita telah memperingati bagaimana Tuhan Yesus telah naik ke surga. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa sebelum Dia naik ke surga, Yesus memberikan janji. Dia memberikan janji kepada murid-muridnya. Janji ini sangat indah. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan penolong dalam hidup kita. Dan janji itu digenapi. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus setia berkumpul ada di Yerusalem. Mereka berdoa selama 10 hari, dan janji itu dinyatakan. Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak hari itu Roh Kudus berkarya bagi murid-murid Yesus. Dan bukan hanya pada saat itu, tapi Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan mereka, memakai murid-murid Yesus. Bahkan Dia berkarya, Roh Kudus berkarya sampai hari ini. Dia berkarya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita terus harus belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memang dikirim Tuhan untuk terus menjadi penolong dalam hidup kita. Dia berkarya dalam hidup kita. Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan pimpinan dalam hidup kita. Nah, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Karya Roh Kudus seperti apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita hari ini, dan bahkan pada waktu-waktu yang akan datang. Mari kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di kitab Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karya pertama Roh Kudus dalam dunia ini bagi hidup kita adalah Dia menginsyafkan dunia akan dosa. Bapak Ibu Saudara, kata menginsyafkan itu berarti begini: Dia menegur, Dia mengkoreksi hidup manusia. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, Dia menegur, Dia mengkoreksi, dan manusia ketika ditegur dan dikoreksi, dia menjadi sadar akan dosanya, dia menjadi sadar akan kesalahannya, dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, lalu membuka hidupnya untuk Yesus masuk dalam hidupnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan kelahiran baru. Disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Roh Kudus bekerja. Dia menginsyafkan kita, Dia menginsafkan dunia akan dosa-dosa. Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, sangat jelas, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran baru adalah karya daripada Roh Kudus sendiri dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, dia bertobat dari dosa-dosanya, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu adalah karya awal Roh Kudus dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Dia, Roh Kudus, akan tinggal dalam kehidupan kita. Itulah karya Roh Kudus yang pertama. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu,
manusia. Mari kita membuka Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, setelah Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa-dosanya, dan manusia memberi respon kepada teguran daripada Roh Kudus, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, lalu Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, maka Roh Kudus tidak diam begitu saja. Dia bekerja selanjutnya dalam kehidupan manusia, yaitu dengan cara apa? Dia memimpin kita dalam kebenaran. Inilah karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya Dia memimpin kita dalam kebenaran. Setelah lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk begini, Dia memimpin kita berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran. Sama seperti kalau kita lihat bayi yang baru dilahirkan, kemudian dia mulai bertumbuh dalam hidupnya, dia bertambah usianya, tentu ada hal-hal yang harus dipelajari dalam hidupnya. Dia mulai belajar bicara, dia mulai belajar untuk makan, dia mulai belajar melakukan banyak hal dalam hidupnya. Semakin seiring usianya bertambah, dia harus belajar sesuatu. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Setelah kita dilahirkan baru, maka Roh Kuduslah yang mengajar hidup kita untuk kita bertumbuh dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, seiring dengan usia pertumbuhan kerohanian kita. Jadi Bapak Saudara, tidak ada kata berhenti dalam hidup kita untuk kita belajar mengenal kebenaran. Tidak peduli kita telah menjadi orang Kristen mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya, kita tidak boleh berhenti untuk belajar hidup dalam kebenaran. Kita harus terus belajar hidup dalam kebenaran, dan di sanalah peran Roh Kudus menolong kita untuk terus kita hidup berjalan dalam kebenaran. Tidak dipungkiri kita sering gagal, saudara, ketika kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kita sering gagal untuk kita menaati apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di saat itulah kita harus ingat bahwa kita tidak bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Saya ingat satu lagu yang sangat indah, yang ini jadi salah satu lagu favorit bapak saya. Dia selalu nyanyi begini: peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saudara, izinkan untuk Roh Kudus terus memimpin hidup kita setiap hari, supaya kita terus belajar hidup dalam kebenarannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari membiarkan hidup kita bukan dipimpin oleh pengertian kita sendiri, dipimpin oleh akal kita sendiri, dipimpin oleh kepandaian kita, atau mungkin dipimpin oleh pengalaman kita. Tidak. Mari kita belajar begini. Belajar dipimpin oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri. Mengizinkan dia setiap hari. Kita berkata setiap hari kepada Roh Kudus, Roh Kudus pimpin hidupku, Roh Kudus tolong hidupku, pegang tanganku. Saya percaya ketika kita terus merendahkan hati kita terus merendahkan diri kita dalam pimpinan Tuhan, maka dia, Roh Kudus, yang akan terus menolong dan memegang tangan kita, memimpin hidup kita. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka di dalam Roma pasal ke-8 ayat 14 sampai 15. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ketika kita terus membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita untuk hidup kita semakin memuliakan Tuhan hari demi hari. Memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan saja dalam hidup kita setiap hari. Memuliakan Tuhan artinya begini, kita semakin dekat, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, Roh Kudus, firman Tuhan berkata, dia bantu kita untuk memuliakan Bapa. Dia ngajari kita, oleh roh itu kita berseru, dikatakan firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan yang indah, sebuah panggilan yang kita mengerti itu tidak ada di dalam agama lain. Kenapa, saudara? Karena begini, Roh Kudus datang untuk bawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Kita boleh berseru kepada Tuhan kita dengan memanggil dia Bapa. Artinya berbicara begini, hubungan kita dengan Tuhan akan dibawa Roh Kudus kepada tingkat keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Inilah peran ketiga daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita jujur, kita gagal memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya kelemahan. Dan situlah Roh Kudus menolong kita ketika kita berhadapan dengan kelemahan dalam diri kita. Dia topang kelemahan kita sehingga hidup kita terus bisa memuliakan Bapa. Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lihat firman Tuhan berkata, Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Setiap kita punya kelemahan, setiap manusia punya kekurangan, tapi kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita dengan sendiri. Dia tidak meninggalkan kita dengan kelemahan kita, tapi Dia berikan Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, bahkan kadang kita tidak mengerti bagaimana kita harus berdoa. Ketika kita lemah, seringkali kita tidak tahu bagaimana apa yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Kadang kita tidak tahu. Tapi disitulah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Dia membantu kita, Dia menolong kita untuk kita berdoa. Bahkan Roh sendiri berdoa kita, membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Roh Kudus itu
manusia tidak tahu dengan pasti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, disitulah peranan Roh Kudus. Dia membantu kita untuk menyelaraskan keinginan kita dan keinginan Tuhan. Dia memberi pengertian itu dalam hidup kita. Dan saya percaya begini, ketika keinginan kita dan keinginan Tuhan itu selaras, maka apa yang kita doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, Roh Kudus membantu kelemahan kita. Itu sebabnya begini, saudara, kita tidak perlu sombong dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita Tuhan kasih karunia, Dia kasih berikan karunia dalam hidup kita, atau Dia pakai hidup kita secara luar biasa. Kita tidak perlu sombong. Kenapa? Kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita semata-mata karena kita yang lemah dipakai oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Mari kita akan membuka Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan berkali-kali mengulang pesan ini. Kalau Dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita, tujuannya untuk apa, saudara? Supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Saudara, bukankah berkat penyertaan itu adalah berkat yang luar biasa? Saudara, kita boleh ada di dalam bahaya. Seperti Daud berkata, Aku boleh berjalan dalam lembah kekelaman, tapi asal ada gadamu dan tongkatmu, itu cukup menghibur dan aku katakan. Saudara, gada dan tongkat berbicara tentang apa, saudara? Penyertaan. Saudara, Tuhan Yesus mengerti apa yang kita butuhkan. Penyertaan dalam hidup kita. Penyertaan untuk apa, saudara? Yang pertama, mari kita lihat. Penyertaan untuk apa? Penyertaan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Saudara, setiap kita hidup dipanggil untuk menyelesaikan sebuah misi. Kita hidup di dunia ini bukan hanya begini, kita lahir, kita bertumbuh, lalu kita sekolah, kita bekerja, kemudian menjadi tua dan mati. Kan, saudara? Kita ditetapkan Tuhan untuk ada di bumi ini, untuk menyelesaikan satu misi, sebuah panggilan dalam hidup kita. Beberapa bulan yang lalu, kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menemukan panggilan dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita untuk kita menemukan panggilan kita dan menyelesaikan panggilan dalam hidup kita. Saudara yang belum ketemu panggilan saudara, berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, temukan panggilan dalam hidup saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, karena Dia pribadi yang menjadi penolong dalam hidup kita. Dan bukan hanya membantu menemukan panggilan dalam hidup kita, tapi Dia membantu kita dalam hidup kita untuk melakukan panggilan kita dalam hidup kita. Nah, setiap kita orang Kristen punya misi. Untuk apa, saudara? Menyelesaikan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia, Roh Kudus, menyertai kita untuk kita menyelesaikan misi, menyelesaikan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa, saudara, Dia menyertai kita untuk menyelesaikan misi itu? Yang pertama, Dia memberi keberanian. Roh Kudus bukan memberi roh ketakutan dalam hidup kita, tetapi Dia memberi keberanian. 2
2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, kalau Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, Dia memberi keberanian kepada kita untuk kita bersaksi. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat kitab Kisah Para Rasul, ketika janji terhadap Roh Kudus itu digenapi dalam murid-murid Yesus, murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita bisa melihat gini, murid-murid Yesus dengan penuh keberanian mereka memberitakan apa Yesus sebenarnya. Mereka berani memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun mereka ada di tengah ancaman, mereka ada di tengah ancaman mahkamah agama. Oh, pada waktu itu tidak mudah, saudara, karena ini para pengikut Yesus ini dianggap menciptakan aliran baru saat itu, menciptakan agama baru di situ, saudara. Itu sebabnya Petrus sempat ditangkap oleh mahkamah agama, dia sempat disidang. Tapi kita lihat begini, murid-murid tidak menjadi takut, murid-murid tidak menjadi khawatir. Mereka justru semakin berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kalau saudara kita lihat begini, kita bisa percaya sampai Tuhan, sampai detik ini, karena ada murid-murid yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya janjinya genapi, bahwa dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan sampai Samaria, sampai ke ujung bumi, nama Yesus diberitakan. Kenapa kita bisa mendengar firman Tuhan? Kenapa kita bisa percaya kepada Yesus hari ini? Karena ada murid-murid yang berani memberitakan firman Tuhan. Kenapa mereka berani? Padahal dulu mereka adalah orang-orang yang takut. Rahasianya adalah sederhana, karena mereka dipenuhi Roh Kudus dalam hidup mereka. Saudara, inilah karya Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dia memberi keberanian dalam hidup kita. Dia bukan hanya memberi keberanian dalam hidup kita, tapi Dia memberi kuasa. Dia memberi kuasa untuk melakukan, untuk kita bisa mengadakan mujizat-mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Artinya begini, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, penuh dalam hidup kita, maka hidup kita akan penuh kuasa. Penuh kuasa bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk begini, saudara, membuktikan, mendemonstrasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saudara, ketika murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus contohnya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada orang yang lumpuh sejak dari lahir, dia terus tinggal ada di depan bait Allah. Dan ketika Petrus melewati dia, saudara, orang lumpuh ini bisa berjalan kembali. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa dalam hidupnya Petrus. Bahkan kalau Bapak Saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang sakit begitu banyak, dan dia letakkan di pinggir jalan. Hanya untuk apa? Hanya supaya ketika Petrus lewat, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Saudara, Petrus bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena ada kuasa daripada Tuhan. Turun atas hidup. Saya percaya ketika kita terus mengadakan Roh Kudus dalam hidup kita, mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus juga akan memakai saya dan saudara untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi dunia. Nah, saudara, menyertai tadi bicara tentang Yesus, Roh Kudus menyertai untuk kita menyelesaikan amanat agung. Menyertai juga berbicara tentang gini, Dia menyertai hidup kita sampai selamanya dalam segala musim hidup kita. Dalam musim yang baik, Dia menyertai hidup kita.
harus percaya begini, apapun musim dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ketika kita ada dalam lembah kesedihan, dia Roh Kudus adalah penghibur dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam kesusahan, kita tidak bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan, dia Roh Kudus yang menolong, memberi hikmat dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki jalan keluar atas setiap persoalan dalam hidup kita. Saudara, inilah karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita terus hari-hari ini belajar hidup, memohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita terus bergaul intim dengan Tuhan, memohon Roh Kudus untuk menolong, memimpin hidup kita. Saya percaya ketika kita terus ada dalam pimpinan Roh Kudus, kita terus bersekutu dengan Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran. Bahkan bukan hanya hidup dalam kebenaran, hidup kita akan bisa menyelesaikan misi Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang rindu hari-hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mari kita datang sama Tuhan. Kalau ada saudara, beberapa saudara yang mungkin sudah lama tidak merasakan jamahan Roh Kudus dalam hidup saudara, hari ini saya percaya ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah hidup kita. Mari kita akan menaikkan pujian, satu pujian di hadapan Tuhan. Dan sementara pujian ini dinaikkan di hadapan Tuhan, mari buka hidup saudara di hadapan Tuhan, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Izinkan dia bekerja dan Tuhan menjamah kita. Haleluya. Terus terima Roh Allah di dalam hidupmu. Dia akan menjamah, dia akan mengubahkan setiap hidupmu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alamku menyembahmu. Biar Roh Kudus yang memenuhi hidupmu. Yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati kita, ku buka hati.
Ku sembah Yesus, menyembah. Ku sembah Kau Yesus, menyembah. Sekali lagi ku menyembah-Mu, menyembah. Ku sembah-Mu, Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus kami percaya. Yesus, aku percaya. Mari katakan Yesus, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu, hanya untuk-Mu. Haleluya. Selamanya kami percaya bahwa Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan Tuhan curahkan atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saudara yang merindukan hari ini, Roh Kudus menjamah hidup saudara, memenuhi hidup saudara. Saudara boleh buka kedua tangan saudara. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ora lama ya syikar. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang merindukan Tuhan dalam hidupnya, merindukan Roh Kudus dalam hidupnya. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anak-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus berhembuslah dalam hidup mereka, penuhlah dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berhembuslah Tuhan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ora lamanya sih. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Kau boleh berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan, Roh Kudus pegang tanganku setiap hari. Pegang tanganku setiap hari Tuhan. Ora lamanya shikara apa. Ora maya shata kaya lamanya shikata kaya ram. Ora maya shikara pata kaya shikara. Saudara yang merindukan Roh Kudus memenuhi hidup saudara yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara, kuncinya cuma satu: haus dan lapar akan Roh Kudus. Siapa yang rindu hari ini dipenuhi Roh Kudus, biarkan hidupmu haus dan lapar akan Dia. Saya percaya ketika anak-anaknya meminta Roh Kudusnya, anak-anaknya meminta Roh Kudus, Tuhan berkata begini, tidak mungkin kalau seorang anak meminta telur, maka bapaknya akan memberikan galang sedikit. Tidak. Ketika kita meminta Roh Kudus, Bapak tidak akan
sekali lagi yang merindukan Roh-Mu memenuhi hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami juga membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini yang sedang berusaha keluar dari pandemi ini. Kami berdoa supaya di waktu-waktu ke depan ini Tuhan buka jalan. Setiap orang-orang yang masih terinfeksi oleh COVID-19, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami rindu melihat bangsa ini Tuhan lewat pandemi ini boleh memuliakan Engkau, boleh melihat Yesus adalah Tuhan dan Raja atas bangsa ini. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya penyertaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong hidup kami, memimpin hidup kami hari demi hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bapak Saudara, sekali lagi Kau boleh buka kedua tanganmu. Mari kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menyinari dengan wajahnya. Tuhan akan menuntun setiap langkahmu hari demi hari. Baik engkau di desa maupun di kota, dimanapun engkau berada, Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Hari demi hari, engkau akan semakin melihat tuntunan Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan sendiri. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Diberkati setiap apa yang kau usahakan oleh Tuhan sendiri. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usahamu diberkati Tuhan. Sekolahmu, kuliahmu diberkati Tuhan. Dan segala apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Terimalah segala berkat itu yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai hidup mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari yang diberkati Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang hebat. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.